Wah, kacau nih, kacau. Duh, kacau kenapa, Dea? Masa dok, ada orang habis berhubungan terus dia angkat-angkat kaki dok? Biar apa, Dea? Itu katanya biar cepet hamil dok. Oh, ya ampun, kita bahas ya. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas nih, kalau setelah berhubungan, wajib nggak sih angkat-angkat kaki? Bermanfaat nggak sih untuk tambah-tambah jumlah sperma? Biasanya habis berhubungan bahkan ada yang pakai sikap lilin, supaya katanya spermanya nggak keluar lagi. Sebenarnya cairan tersebut adalah cairan yang berfungsi untuk membawa sperma keluar dari alat vital pria. Cairan ini awalnya bersifat kental, lalu kemudian akan mencair. Untuk apa? Agar sperma bisa berenang. Bisa kan membayangkan kalau kita berenang di slime atau di cairan yang kental, bagaimana kita bisa berenang? Nah, begitupun sperma, maka cairan tersebut harus mencair agar sperma bisa berenang memasuki serviks atau mulut rahim. Kemudian pertanyaannya, apakah perlu untuk mengangkat-ngangkat bokong atau hingga sikap lilin sehingga sperma akan masuk lebih banyak? Sebenarnya pada kasus di mana tidak ada masalah dan sperma juga dalam kondisi normal baik kualitas maupun kuantitasnya, maka berhubungan dengan posisi berdiri pun bisa membuat hamil loh. Karena memang pejuang-pejuang tangguh sperma itu sudah sangat cepat untuk berenang memasuki mulut rahim, sehingga tidak perlu sikap lilin ataupun mengangkat-angkat bokong. Pada sperma-sperma yang agak kurang ya, baik itu kuantitasnya ataupun pergerakannya, maka bisa saja dibantu dengan mengangkat, cukup dengan mengangkat bokong 30 derajat saja. Tidak perlu sampai sikap lilin ya. Hal ini memang bisa membantu sperma-sperma yang berenangnya kurang baik untuk bisa juga memasuki serviks. Tetapi jangan khawatir, sperma yang tangguh sudah dengan cepat dan sigap ketika cairan itu mencair memasuki serviks atau mulut rahim. Lalu yang keluar apa? Yang keluar hanyalah cairan-cairan pembawa sperma tadi dan beberapa sperma yang tidak bisa bergerak atau bergerak dengan sangat lambat atau bergeraknya hanya di tempat. Jadi Smart Moms tidak perlu khawatir, dan memang cairan ini harus keluar ya. Tidak mungkin juga cairan ini akan memasuki tubuh melewati serviks. Jadi nggak perlu khawatir ya, selama kualitas dan kuantitas sperma cukup baik, maka jangankan berhubungan dengan posisi tersebut, tetapi dengan posisi berdiri saja seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tetap bisa menghasilkan kehamilan kok. Tapi dok, ada lagi nih yang bilang, emang bener ya terlalu sering bercinta bikin susah hamil juga? Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Memang pembentukan sperma memerlukan 90 hari, tetapi pematangan sperma cukup 2-7 hari dari terakhir kali keluar. Oleh karena itu, sperma-sperma yang kualitas dan kuantitasnya optimal itu sekitar 2-4 hari. Nah, inilah mengapa disarankan untuk berhubungan suami istri 2-3 kali seminggu, karena memperhatikan kualitas dan kuantitas sperma tersebut. Jadi setiap hari juga tidak begitu baik. Sebaiknya kasih selang 1 hari, minimal 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Dok, ada lagi nih dok yang bilang katanya setelah bercinta nggak boleh langsung buang air kecil. Kenapa tuh dok? Sebenarnya ini juga tidak relevan karena saluran urin dan saluran misfi itu berbeda. Jadi saluran urin itu terletak di bagian atas dari saluran misfi, dan hal ini tidak mempengaruhi sperma. Sperma pun yang sudah masuk di dalam misfi dan sudah memasuki serviks tidak akan terbuang hanya gara-gara berkemih. Jadi nggak ada hubungannya ya. Tapi setelah bercinta sebaiknya tidak boleh ya melakukan douche atau cuci misfi sampai di bagian-bagian dalamnya. Jadi cukup hanya dicuci dengan air mengalir saja di bagian luarnya saja dan dikeringkan. Nah, kalau yang ini bener nggak nih dok? Katanya wanita harus orgasme supaya bisa cepat hamil. Gak ada hubungannya sih orgasme dengan cepat hamil. Selama organ wanita dan organ pria, baik sel telur juga dengan spermanya dalam kondisi dan kualitas yang baik, maka tidak ada hubungannya dengan orgasme wanita. Apakah dengan wanita berorgasme akan cepat hamil atau tidak? Tidak berorgasme pun bisa saja hamil. Jadi tipsnya untuk cepat hamil adalah pastikan dulu kualitas dan kuantitas sperma Smart Dads cukup baik untuk melakukan promil alami. Caranya adalah dengan analisis sperma. Jika dalam 1 tahun berhubungan secara teratur 2-3 kali 1 minggu tanpa kontrasepsi, tetap tidak hamil juga. Nah, apabila sudah dipastikan sperma dalam kondisi terbaik, pastikan juga dulu organ kewanitaan juga tidak ada masalah dan saluran telur tidak tersumbat. Nah, kalau sudah dulu diperhatikan, coba perhatikan lagi, hitunglah siklus haid Smart Moms
dan kurangi dengan 14 apabila siklus haid Smart Moms ini teratur. Contohnya, jika siklus haid Smart Moms 30 hari, maka kurangi 14, maka ovulasi Smart Moms terjadi di hari ke-16. Nah, oleh karena itu, berhubungan dengan persentase keberhasilan paling tinggi bisa dilakukan di hari ke-16. Tapi untuk yang siklus haidnya tidak teratur, sebaiknya kunjungi dokter untuk terapinya. Yang berikutnya, Smart Moms dan Smart Dads juga harus memperhatikan pola hidup sehat dan pola makan yang sehat, karena kedua ini bisa mendukung kesuburan Smart Moms dan Smart Dads. Lalu, hindari stres dan olahraga berat yang berlebihan. Jadi memang tetap harus berolahraga secara teratur, tetapi pastikan yang ringan hingga sedang, sehingga tidak menyebabkan stres fisik yang juga bisa mempengaruhi kualitas sperma dan sel telur Smart Moms dan Smart Dad. Jika tetap tidak bisa hamil juga, maka jangan sungkan-sungkan untuk datang ke dokter kandungan yang memang bergerak di bidang infertilitas ya, supaya bisa dicari penyebabnya dan diterapi. Lalu dipilihkan promil yang memang sesuai dengan kondisi Smart Moms dan Smart Dad. Nah, kalau Smart Moms dan Smart Dads ingin tahu lebih banyak tentang program hamil dan kesuburan, cek di video berikut ya. Jadi gitu deh ada Smart Moms. Pahamkan, pahamkan. Jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di nicholas_spog. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.